Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku tahu kalian bakal komentar, kenapa aku nggak upload hampir 3 minggu? Aku mohon maaf banget. Aduh, aku lagi istirahat. Ini purely dari aku yang emang enggak ngonten selama 3 minggu ini. Aku mohon maaf banget dan terima kasih karena udah nyariin aku. Ya, hitung-hitung biar kalian ngerasain kangen sama aku lah ya. Dan tenang, sebagai permintaan maaf, aku akan shoot video kali ini yang mungkin lebih dari 1 jam. Aku nggak tahu sih. Minta maaf ya ke editor Ruang Gelap Akbar. Kalau misalnya video ini lebih dari 1 jam, pasti dia capek banget ngeditnya. Tapi ya, gimana ya? Udah 3 minggu, pasti kalian bakal betah lah dengerin aku ngomongin soal kasus yang juga highly requested. Karena kemarin aku share di story tentang buku The Untold Story of Rian Jombang. Ya, buku ini bener-bener puitis. Aku nggak expect dari semua buku true crime yang aku baca. Aku udah baca mungkin hampir 100 buku. Baru kali ini ada serial killer yang nulis puisi dan apa ya aku mau ngomongnya? Bayangin, aku lagi ngebaca dia ngomongin soal ibunya. Terus tiba-tiba dia bilang, ada kupu-kupu yang hinggap di tanganku. Kupu-kupu yang sangat indah. Dan aku mulai berpikir, apakah aku bisa menjadi seindah kupu-kupu yang terbang dengan bebas? Iya ya, kira-kira kayak gitulah. Atau dia baru aja ngebunuh orang, terus dia bilang, pelangi yang ada di langit sekarang berwarna-warni, tapi di dalam hidupku hanya ada warna kelabu. Dan ini juga pertama kalinya aku baca buku, ada pengantar dari psikolog Profesor Dr. Sarlito W. Sarwono yang mengatakan bahwa mereka, para ahli yang menginterview dan menganalisis apakah Rian memiliki kelainan jiwa atau enggak, mereka bilang mereka nggak bisa menegakkan diagnosis apakah dia ini psikopat, skizofrenia, atau dissociative identity disorder atau yang kalau kita bilang kepribadian ganda. Dan cerita hidup Rian mungkin belum pernah kalian dengar langsung dari dirinya. Karena ini buku ditulis dari dia sendiri, benar-benar pengalamannya waktu masih kecil. Dan tanpa berlama-lama lagi, 1 jam ya. Langsung aja kita masuk ke cerita. Tapi sebelumnya kalau kalian belum subscribe, please subscribe karena kita udah mencapai 80.000 subscribers. Aku berharap di tahun ini kita bisa mencapai 100.000 subscribers. Bisa lah ya, bisa dong. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Bayangin datang ke rumah salah satu sahabat terbaik kalian yang kalian tahu dari A sampai Z hidupnya kayak gimana. Kalian udah sering ke rumahnya. Dan kalian juga tahu biasanya di rumah itu cuman ada sahabat kalian sendirian karena orang tuanya biasanya lagi pergi ke tempat lain. Biasanya kerja, kadang juga emang nggak pulang. Pokoknya kalian tahulah titik detail kehidupan teman kalian ini, sahabat ya. Dan waktu kalian jalan ke rumah, ternyata dalam keadaan kosong. Dan ini tuh rumah yang agak sedikit beda dari rumah yang ada di pikiran kita. Rumah yang terletak di kawasan Jombang ini punya halaman yang sangat luas. Dan di dalam rumah nggak ada kamar mandi. Kamar mandi mereka tuh terpisah dari rumah, di halaman belakang ada bangunannya sendiri. Bukan bangunan yang gimana-gimana ya, kayak sepetak ruangan yang dibuat sebagai kamar mandi, gitulah. Jadi waktu Vincent masuk ke rumah, gak ada orang, dia langsung ke halaman belakang, dan dia denger tuh ada suara yang gerak. Vincent berjalan tanpa rasa khawatir sama sekali. Dia ngeliat temennya lagi ngegali tanah. Dan Vincent bingung, ini anak ngapain tiba-tiba ngegali halaman belakang. Dan waktu Vincent melihat ke bagian bawah, ada darah. Dan kemudian Vincent melihat jenazah. Vincent terdiam. Dia pandang wajah sahabatnya dan sahabatnya natap balik. Mereka sempat tatap-tatapan dalam keheningan sebelum Vincent akhirnya lari sekencang mungkin dan sahabatnya dari belakang juga ngejar dia sekencang mungkin. Dan sayangnya Vincent kalah. Temannya yang bernama Rian jauh lebih kuat, mampu mengejar dia dan mereka langsung berantem di tanah. Vincent dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia benar-benar terjebak di tanah dan di atasnya Vincent berkali-kali mukulin dia. Vincent berpikir sampai kapan dia bakal dipukuli. Dan ternyata dia akan dipukuli sampai meninggal. Aku yakin Vincent gak pernah sedikit pun terbesit bahwa suatu hari dia akan meninggal di tangan sahabatnya sendiri. Yang gak kunjung menghentikan pukulan demi pukulan sampai sedikit demi sedikit penglihatannya buram dan nafasnya berhenti. Rian mengaku dia sempat terdiam. Dia coba pegang wajah Vincent, memastikan Vincent sudah mati. Tapi gak tahu kenapa dia ngerasa jangan-jangan Vincent belum mati juga.
Dan untuk memastikan Vincent benar-benar sudah meninggal, Rian mengambil sebuah besi dan kemudian memukulkan besi ini ke leher kiri Vincent, seolah-olah dia sama sekali nggak ada perasaan sama sekali untuk menghabisi sahabat baiknya sendiri yang dia tulis di buku ini sebagai sahabat terbaiknya. Setelah memastikan Vincent benar-benar sudah meninggal, barulah Rian bernapas lega. Rian gak merasa takut, karena ini bukan pertama kalinya dia melakukan pembunuhan. Ferry Idham Haniansyah lahir di desa Jatiwates, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Jombang, tepatnya pukul 12 siang. Seorang anak laki-laki satu-satunya dari pasangan ayah dan ibu yang bernama Ahmadi dan Siatun. Ibunya sudah menikah 2 kali sebelum menikah dengan ayahnya. Dan masing-masing dari pernikahan ini ada 1 anak. Jadi meskipun Rian nggak punya saudara kandung, dia punya saudara tiri, 1 ibu. Yang paling tua kakak laki-laki, yang paling muda kakak perempuan. Dan menurut orang-orang, desa Jatiwates ini kan penduduknya akrab satu sama lain. Mereka ini menjunjung tinggi kekeluargaan, agama. Jadi cerita satu keluarga diketahui oleh cerita keluarga lain. Dan kata seluruh orang tua Rian bahagia banget waktu dia lahir. Meskipun memang ibunya lebih pengen punya anak cewek. Makanya waktu Rian masih kecil, dia sering didandanin kayak anak cewek. Suka dikuncir rambutnya, terus dipakein baju-baju cewek. Dan menurut Rian, ini tuh masa paling bahagia dalam hidupnya. Meskipun dia nggak terlalu ingat, tapi cukup dengan mendengar cerita orang-orang, dia merasa dicintai. Keluarga mereka nggak punya masalah finansial, karena katanya kakeknya ini sangat-sangat kaya raya. Dia nggak bilang sih kakeknya dari sisi ibu atau ayah, tapi karena Rian tinggal di sekitar keluarga ibunya, rumah mereka deketan, tetangganya tuh tantenya sendiri. Jadi kayaknya kakek yang dia maksud itu kakek dari ibu. Tapi menurut Rian, keluarganya ini sangat-sangat tidak religius. Kakeknya bisa kaya raya karena pesugihan. Dan sampai sekarang masih ada beberapa ritual yang dilakukan oleh keluarganya. Dan menurut Rian, ini tuh sesuatu yang jelek. Dari kecil Rian pengen banget belajar agama tapi nggak pernah diajarin agama oleh orang tua dan keluarganya. Dan waktu Rian SD, dia tuh excited banget pergi sekolah. Nggak cuman pinter banget di atas rata-rata anak-anak lain, dia juga jago olahraga. Main tenis, badminton, dia bisa semua. Dan untuk sejenak, Rian ngerasa nggak ada yang kurang dari hidupnya sampai suatu hari. Waktu itu masih kelas 1 SD, Rian diajak kondangan oleh ibunya ke rumah saudara. Ibunya bilang, udah kamu nggak usah sekolah, temenin ibu aja kondangan. Jadi dia bolos sekolah nih, ikut ibunya kondangan dari pagi sampai malam. Dan di sela-sela kondangan ini, ibunya ketemu dengan seorang pria. Rian gak mikir yang aneh-aneh. Mungkin kerabat mereka atau temen ibunya. Ya namanya juga lagi acara kan ya. Dan karena kondangan itu sampai malam, Rian ketiduran. Dan waktu dia bangun, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri untuk pertama kalinya manusia melakukan hubungan badan. Dan itu ibunya sendiri dengan pria tadi. Meskipun waktu itu Rian belum ngerti apa namanya selingkuh, tapi dia ngerasa jijik. Dan dia tahu ibunya nggak seharusnya dekat dengan pria lain selain ayahnya. Dan ibunya menyuruh Rian untuk nggak bilang ke siapa-siapa. Ini adalah awal dimana Rian ngerasa hidupnya mulai hancur. Dia merasa sangat kecewa dengan ibunya. Pengkhianatan terbesar, dan di masa umur sekecil itu, ini tuh jadi trauma yang benar-benar melandasi sejumlah emosi dan perilaku menyimpang dia nantinya. Dan ibunya nggak cuma selingkuh dengan satu pria, dengan banyak pria. Puncaknya, masih waktu SD, Rian bingung karena kakak perempuannya akan segera menikah. Rian bingung karena kakaknya ini baru 14 tahun, masih anak-anak. Dan nikahnya itu dengan pria yang sudah cukup dewasa. Tepat sebelum pesta pernikahan dimulai, Rian sempat mendengar ibunya ngobrol dengan calon kakak iparnya. Sebut aja Andi. Ibunya bilang, Andi, kamu janji ya, jangan menyentuh anak saya. Rian gak ngerti menyentuh itu apa maksudnya. Tapi semuanya menjadi jelas saat berhari-hari kemudian Rian pulang sekolah dalam keadaan senang, mau ganti baju, mau pergi main. Tapi rumah dalam keadaan sepi. Otomatis Rian langsung nyari ibunya. Dan satu-satunya suara berasal dari kamar mandi. Ibunya nggak sendirian. Rian mendengar suara Andi, kakak iparnya. Rian mencoba untuk ngintip sedikit dari pintu. Ternyata pintunya bunyi dan Rian masuk ke dalam. Ia kaget karena ibunya lagi mandi bareng Andi. Dan respon ibunya sangat tenang.
Bukannya berusaha untuk meluruskan apa yang terjadi atau malu, ibunya justru menyuruh Rian untuk mandi bareng mereka dan Rian dipaksa untuk mandi bertiga. Kepolosannya hilang di hari itu. Berkali-kali Rian pengen ngadu ke ayahnya, tapi dia bingung juga. Kalau ngadu nanti gimana? Dan meskipun berkali-kali ibunya melakukan pengkhianatan, Rian sayang banget dengan ibunya. Kayak sayang banget. Berkali-kali di buku ini dia nyebut nama Ibunda. Ibunda, maafkan aku. Aku harap Ibunda bahagia. Dan Rian bilang, ibunya juga sering mukulin dia supaya dia ketakutan. Supaya dia nggak ngadu dengan siapapun. Rian mulai merasa ada pergolakan dalam dirinya. Rian merasa dalam 1 detik hidupnya berubah total. Dia masih berusaha untuk mempertahankan prestasinya di SD. Dia jadi lulusan terbaik. Tapi waktu duduk di bangku SMP, hidupnya berubah total. Rian udah nggak bisa fokus lagi belajar karena dia udah kepikiran dengan masalah yang ada di rumah. Ibunya selingkuh dengan kakak iparnya, terus ibunya juga ganti-ganti pacar setiap entah berapa minggu. Setiap kali Rian mendengar temennya cerita tentang orang tua mereka, Rian ngerasa malu. Dia ngerasa bingung, apa yang bisa aku banggain dari orang tua aku? Rian sedih dia lahir dari keluarga yang aneh, tapi yang lebih parahnya lagi, Rian mulai merasa dibully. Sebenarnya, Rian termasuk sebagai salah satu pria paling tampan di sekolah, menurut dia. Tapi, muncul rumor kalau Rian ini pemayu. Rian lebih banyak bergaul dengan para wanita daripada dengan laki-laki. Mulai banyak ada yang ngatain dia banci. Dan Rian merasa tersinggung. Dia bingung. Memang sih, dia memang lebih suka main dengan wanita. Dia lebih tertarik dengan hal-hal yang agak sedikit feminin daripada yang maskulin. Tapi bukan berarti dia pantas buat dipanggil kemayu, ya kan? Dan di titik ini, Rian sendiri mulai ngerasa bingung. Dia pengen menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia itu normal. Jadi dia pacaran dengan salah satu temannya di SMP, tapi meskipun dia pacaran dengan wanita ini, nggak tahu kenapa Rian bilang dia nggak bisa memberikan rasa kasih sayang. Dia flat aja. Dan di sini Rian mulai bingung dan ngerasa ada sesuatu yang aneh dengan dia. Dan Rian ini kan sebenarnya pinter banget waktu di SD. Waktu di SMP dia nggak bisa belajar dengan fokus, nilainya turun banget. Tapi Rian masih sering baca buku, terutama yang berhubungan dengan psikologis. Karena kenapa? Karena dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan dia. Kayaknya dia lebih suka dengan pria. Dan karena merasa terombang-ambing dengan keanehan ini, Rian mulai sholat terus. Ini titik poin di mana Rian menjadi sangat-sangat religius. Dia mencoba untuk meminta Tuhan memberikan dia petunjuk untuk memperbaiki apa yang salah dengan dia. Dan untuk menyeimbangkan nilai-nilai dia yang turun, Rian aktif olahraga. Dan dia pinter olahraga. Tetap tuh prestasinya di bidang olahraga banyak banget. Termasuk menari tradisional. Rian pinter nari. Ini yang mungkin juga bikin orang-orang kayak julid ya. Masa cowok nari? Padahal nggak ada yang salah dengan ikut tarian tradisional. Setelah lulus SMP, Rian berhasil masuk ke SMA unggulan. Dan dia determined dia bakal belajar dengan sangat giat karena dia pengen jadi dokter. Itu cita-citanya. Aku ingin jadi dokter, aku harus melakukan segala cara supaya aku bisa sukses dan jadi dokter. Nilai-nilai Rian mulai membaik, tapi lagi-lagi ada masalah di rumah. Suatu hari, Rian pulang ke rumah maksudnya. Dan dia ngelihat ibunya selingkuh. Dan ternyata semua anggota keluarga ibunya tahu kalau ibunya selingkuh, bahkan memfasilitasi tempat untuk selingkuh. Kayak oh, kalau kalian mau berselingkuh di sini ya udah berselingkuh aja. Dan dia ngerasa ini tuh hal yang aneh banget. Kayak kenapa aku dilahirkan di keluarga kayak gini? Dan hari itu pandangan Rian berubah total tentang ibunya meskipun dia sudah berkali-kali dikecewakan. Tapi dia ngerasa ada yang gak normal dengan keluarga yang aneh ini. Dia pengen banget ngelapor ke ayahnya. Waktu mau ngadu ke ayahnya, ternyata ayahnya lagi tidur bareng tantenya di rumah tantenya. Gimana itu? Maksudnya tantenya ini kakak perempuan kandung dari ibunya sendiri. Dan sekarang Rian baru ngeh, oh ternyata selama ini yang aku kira kayak aneh, gila, keluarga aku, ibu aku jahat. Ternyata ayahnya sama aja. Memang keluarga itu disfungsional. Belum lagi, mereka jatuh miskin. Ini salah satu cobaan yang paling berat bagi Rian karena awalnya mereka punya mobil, motor, rumah. Gak pernah kekurangan uang jajan sedikit pun, bahkan rumah ada lebih dari satu. Tapi semenjak ibunya ditipu oleh salah satu selingkuhannya yang merupakan polisi, ibunya ini bucin. Polisi ini
sedikit demi sedikit mengeruk harta kekayaan keluarga Rian sampai mereka jatuh miskin dan mereka bahkan nggak punya uang untuk sarapan pagi. Jangankan punya motor, sepeda aja mereka nggak punya. Rian pun kadang-kadang nggak masuk sekolah karena nggak punya ongkos untuk naik angkot. Karena orang tuanya nggak mampu ngasih ongkos, Rian jadi sering bolos dan akhirnya Rian memutuskan untuk berhenti. Iya, dia drop out dari SMA, dia nggak lulus, cita-citanya sebagai dokter harus dia kubur dalam-dalam. Dia tahu orang tuanya nggak mampu, apalagi yang harus diperjuangkan. Dan ini yang membuat Rian marah. Ini yang membuat Rian mulai memberontak. Yang awalnya dia anak baik-baik, berusaha untuk sabar di rumah, tapi sekarang Rian udah have enough. Dia nggak peduli lagi, dia selalu marahin orang tuanya, dia selalu memberontak, dan dia nggak peduli kalau orang-orang lain manggil dia anak durhaka. Mereka nggak tahu gimana rasanya tinggal di rumah itu. Mereka nggak tahu gimana rasanya punya ayah dan ibu yang selalu mengecewakan dia. Bukan dia yang durhaka, tapi orang tuanya yang nggak bisa jadi orang tua yang becus. Menurut Rian, rumah itu kayak neraka dan dia berkali-kali bilang ke orang tuanya, please, kalian kalau mau berantem setiap hari, mending kalian cerai aja. Karena menurut aku, kalau kalian cerai itu jauh lebih baik daripada aku yang harus jadi korban. Dan orang-orang bilang Rian tuh gila. Masa anak nyuruh orang tuanya sendiri cerai? Tapi Rian bilang lagi dalam hati, ya kalian gak tahu apa yang terjadi, makanya kalian gak bisa memahami kondisi aku yang sangat sedih ini. Keluarga, tetangga, orang-orang sekitar yang tadinya baik banget dengan mereka, satu persatu mulai menjauh saat tahu keluarga mereka mulai jatuh miskin. Dan Rian ngeliat dengan mata kepalanya sendiri betapa palsunya orang-orang di sekitarnya. Seenggak-enggaknya, itulah yang diceritakan Rian tentang hidupnya. Aku nggak ngasih tahu kalian, di kata pengantar di depan buku ini, psikolog Profesor Dr. Sarlito bilang, Rian adalah orang yang cerdas. Memang benar buku ini dia tulis sendiri, tapi yang tahu kebenarannya cuma Rian. Masalahnya, semua orang di sekitar Rian bilang itu cerita bohong. Ibunya gak pernah selingkuh. Ayahnya juga gak pernah punya hubungan dengan iparnya. Memang benar sempat ada rumor di sekitar desa yang bilang kalau ibunya selingkuh, tapi itu cuma rumor biasalah yang muncul karena ibunya memang sering pulang malam. Tapi bukannya karena selingkuh, melainkan jualan baju. Ayahnya adalah seorang security di pabrik gula dan ibunya menjual baju keliling sampai malam baru pulang dan kadang-kadang juga ngirimin babysitter atau asisten rumah tangga dari desa ke kota-kota sekitar. Jadi makanya ibunya sering pergi keluar. Ayah dan ibunya juga sering nginep di rumah kakak perempuannya yang ada di Surabaya. Dan menurut sang ibu, dia sama sekali nggak pernah menggunakan kekerasan kepada Rian. Karena mereka sayang banget dengan Rian. Justru ibunya gak pernah menampik tuduhan Rian yang setiap hari bilang, nih ya, Rian tuh sering banget nunggu di depan rumah, malam-malam, kalau ibunya pulang, Rian tuh bakal ngomong, pulang malam terus kan ibu selingkuh sama yang mana lagi nih, pacaran terus. Nah ibunya tuh emang gak pernah meluruskan omongan Rian. Tahu gak kenapa? Karena waktu SMP, Rian sempat hampir aja mau nusuk ibunya sendiri pakai pisau dapur. Yang sebenarnya melakukan kekerasan di rumah bukan orang tuanya, tapi Rian sendiri. Rian memang ya, kalau di sekolah itu anak yang teladan, baik, nilainya bagus, teman-teman, guru-guru, semuanya nggak ada masalah sama dia. Nggak pernah ada satu masalah pun dengan Rian. Ini anak benar-benar cemerlang gemilang, penuh prestasi, anak baik-baik top. Tapi di rumah 180 derajat. Ibu dan bapaknya ibaratnya tuh dibully dengan emosi Rian yang gak pernah stabil. Kalau dia tersinggung sedikit aja, Rian bisa ngamuk, dia bisa banting semua barang-barang yang ada di rumah dan orang tuanya tuh takut banget salah ngomong. Kalian punya gak sih temen yang mereka tuh sensitif banget? Kalian sampai takut mau ngomong karena kalian takut ngomong yang salah. Dan ini apa yang dialami oleh ibu dan bapaknya. Mereka tuh tekenan batin tiap kali Rian pulang ke rumah. Hari ini kira-kira Rian bakal marah tentang apa ya? Dan ayahnya sendiri bilang, hubungan dia dengan Rian tuh emang gak deket. Mereka cuma ngobrol seadanya aja. Oke, Rian sempat putus sekolah selama hampir 6 bulan, tapi di tahun 1994 dia memutuskan untuk sekolah lagi. Kali ini di sebuah SMU Islami yang jaraknya lumayan jauh dari rumah dia. Tapi Rian sengaja milih sekolah ini karena menurut dia pengen banget mendalami agama.
Dan dia sadar kalau putus sekolah, masa depannya tidak akan pernah bisa cerah. Satu-satunya cara dia bisa sukses ya kalau dia punya pendidikan. Rian yakin dia harus bisa bangkit, dia harus bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ini balik ke POV-nya Rian ya, yang merasa bahwa dia ini anak baik-baik. Oh ya, kalian ingat kan tadi aku bilang, Rian nih ngomong kakeknya tuh pesugihan. Masalahnya, justru Rian yang punya boneka mistis. Waktu lagi liburan bareng sekolahnya, Rian nemuin boneka di sebuah pantai dan dia bilang itu boneka yang berasal dari Ratu Pantai Selatan. Dan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul meminta Rian untuk menjadi menantunya. Tapi Rian menolak. Karena aku ini siapa? Jadi cerita pesugihan itu juga cuman Rian sendiri yang tahu apakah benar atau enggak. Tapi menurut keluarga, gak ada yang aneh dengan keluarga mereka. Justru Rian sendiri yang bermasalah. Rian tumbuh menjadi pria yang tampan. Tingginya 180 cm, berat badannya 70 kg. Dia disukai oleh banyak wanita, tapi karena dia sadar, aku ternyata gay, Rian berusaha untuk menerima kodratnya. Dia bilang, ini adalah keinginan dari Tuhan. Jadi, aku tetap meminta tolong kepada Tuhan, tapi apa yang bisa aku lakuin? Aku harus bisa menerima diri aku sendiri supaya aku bisa bahagia. Rian bilang dia pengen pergi ke psikolog atau psikiater, tapi dia nggak punya uang, jadi dia cuma baca-baca buku. Dan karena sadar orang tuanya mengalami masalah ekonomi, dia juga mulai mencari pekerjaan. Dan waktu itu dengan kondisi fisiknya yang modelable, is it even a word? Rian memanfaatkan kondisi fisiknya untuk mulai modeling, mencari uang, nambah-nambahin uang untuk keluarganya dan juga supaya dia bisa melanjutkan sekolah. Dan mungkin kalau beruntung bisa jadi dokter beneran. Rian cerita, dia bangun setiap jam 4 subuh. Dia sudah keluar dari rumah jam 5 pagi karena harus naik angkot selama 1 jam menuju sekolah. Dan ini perjuangan luar biasa yang dia lakukan demi bisa jadi dokter. Prestasinya di sekolah juga mulai bagus dan Rian lulus SMA sebagai murid predikat terbaik. Rian seneng, dia bangga, dia membayangkan pulang ke rumah dipeluk oleh ibu dan ayahnya. Tapi kesenangan ini hanya bertahan selama sebentar. Karena Rian sadar dia harus kuliah dan dia gak punya uang untuk kuliah. Dunia yang bisa dia kejar sekarang adalah dunia modeling. Hampir semua jobnya ada di Jogja. Jadi Rian bolak-balik Jombang, Jogja, kadang ke kota-kota sekitar juga. Di Jogja dia nerima banyak jenis job, modeling, traditional dance, dan ternyata ini tuh dunia entertainment yang lumayan gelap menurut Rian. Wallahu a'lam, aku nggak tahu ya. Nanti aku ngejudge lagi, ini berdasarkan bukunya. Di dunia ini, Rian menemukan banyak orang yang sama seperti dia. Suka sesama jenis, tapi hidup mereka benar-benar liar. Kalau Rian berusaha untuk menahan hasratnya, orang-orang di dunia ini menurut dia, orang-orang sekitarnya, justru hidup dengan bebas, bergaul dengan bebas, gak ada yang ditutup-tutupi. Dan Rian shock. Dia berasa terjerumus ke tempat yang sangat gelap. Dan tiba-tiba dia kepikiran, ya Allah, aku ini jauh banget dari Engkau. Aku juga gak pernah diajarin ngaji. Aku gak bisa ngaji. Semakin gelap kehidupannya, semakin Rian pengen dekat dengan Tuhan. Dan di tahun 1998, dia memutuskan untuk berhenti. Rian pulang ke kampung halamannya dengan satu tujuan, ingin mendalami agama. Dan yang paling penting, bisa ngaji. Dunia ini gak ada artinya kalau dia gak punya hubungan dengan Tuhan. Untuk apa dia hidup, dia berusaha untuk nyari uang kalau dia gak dekat dengan Tuhan. Dan ini motivasinya. Kadang-kadang Rian masih pergi ke Jogja, ngambil job-job di sekitar kota-kota lain untuk modeling. Tapi dia kurangin banget. Dia pengen fokus ngejar agama. Dan Rian bertemu dengan seorang guru ngaji. Di video ini kita sebut aja Irwan. Ini bukan nama asli. Irwan adalah salah satu pemuda yang terkenal pinter ngajar ngaji di kampung. Murid-muridnya ada banyak. Rian tertarik untuk belajar ngaji langsung dengan Irwan. Dia datengin rumah Irwan dan dengan berbaik hati Irwan menyanggupi. Oke, kalau kamu mau belajar ngaji, aku ajarin dari awal. Rian kan ambisius ya. Kalau dia pengen sesuatu, dia harus dapet. Jadi waktu dia belajar ngaji, dia fokus banget. Siang, pagi, sampai malam di rumah Irwan untuk belajar. Supaya dia bisa baca Al-Quran. Dan wallahu a'lam, menurut Rian, kurang dari sebulan, dia udah bisa ngaji. Dan dia juga dapat pacar yang tidak lain dan tidak bukan adalah Irwan. Iya, dia pacaran dengan guru ngajinya sendiri. Gara-gara mereka setiap hari ketemu di siang, malam, bahkan kadang-kadang nginep di kamar berduaan. Rian bilang, gimana mereka bisa pacaran itu terjadi suatu hari saat Rian sakit. Rian demam.
Di rumah dia nggak ada yang ngurusin. Tapi oleh Irwan, Rian diurusin banget. Waktu itu Rian gak punya sandaran, gak punya tumpuan, dan untuk pertama kalinya dia ketemu dengan orang yang mau menerima dia dan mengurusi dia dengan baik. Rian merasa diperhatikan, dirawat, disuapin, dan muncul benih-benih cinta di antara Irwan dan Rian. Untuk pertama kalinya, Rian merasakan kebahagiaan yang luar biasa setelah banyak banget penderitaan dia sebelum-sebelumnya. Setiap hari mereka selalu bareng-bareng, berduaan di kamar, dan ibunya mulai sadar ada yang gak beres antara Rian dan Irwan. Tapi Rian gak peduli, bodoh amat ibu mau ngomong apa, yang penting aku bahagia. Kalian selalu egois mentingin kehendak kalian sendiri. Ibu selingkuh, ayah selingkuh, ya udah sekarang aku mau melakukan apa yang menurut aku bisa membuat aku bahagia juga. Gak cuman bisa ngaji, Rian juga jadi guru ngaji. Dia punya sekitar 150 santri yang dia ajarin, dan beberapa santri ini bahkan menang perlombaan. Dan Rian bangga banget. Hubungannya dengan Irwan berjalan selama 9 tahun. 9 tahun. Masalahnya, apa yang aku ceritakan tadi adalah versi Rian. Irwan sudah mengklarifikasi bahwa dia enggak pernah punya hubungan dengan Rian. Bener, Irwan yang ngajarin Rian ngaji, tapi mereka enggak pernah pacaran. Irwan normal. Rian mengarang semua cerita ini di dalam pikirannya. Mungkin gara-gara Irwan baik, jadi Rian suka dengan dia dan mulai punya fantasi yang sebenarnya gak pernah terjadi. Irwan sendiri bilang, Rian ngaku bahwa dia ini punya kanker otak. Umurnya udah gak lama lagi. Rian bilang dia anak adopsi. Dan ini yang membuat Irwan ngerasa dia harus baik dengan Rian. Irwan sendiri mengaku Rian bener-bener temperamental. Kalau dia marah, mata tatapannya itu bisa berubah total. Dan selama mereka berteman ya, Irwan emang agak sedikit takut dengan Rian. Tapi dari semua kemarahan Rian, yang paling serem, waktu Irwan bilang dia akan menikah dengan wanita. Dan Rian natap dia dengan tatapan kayak manusia paling tersakiti di dunia ini. Irwan gak ngejelasin apa yang dilakukan Rian, tapi Irwan ngaku dia terpaksa harus mendorong Rian mundur, kayak dia pukul supaya dia bisa ngelariin diri. Dan hampir setiap hari Rian nerima SMS dari Irwan, aku benci sama kamu, aku marah sama kamu. Yang bikin Irwan takut. Begitu Irwan nikah, Rian depresi. Hidupnya terasa hampa. Dia kehilangan sumber kebahagiaannya. Rian bilang, masa terindahnya adalah masa saat dia bersama Irwan, yang kemungkinan besar cuma ada di pikirannya. Rian mengurus. Dan Rian mengaku, gara-gara ditinggal nikah oleh Irwan, dia mulai gak bisa mengontrol emosi. Di rumah dia sendirian. Ibunya kan jualan, ayahnya juga kerja, gak tahu kadang kemana. Tiap hari kunci rumah ditaruh di meteran listrik. Jadi kalau Rian pulang ya udah dia tinggal ngambil kunci, masuk karena gak ada orang di rumah. Dan setelah sedikit lama dia depresi, Rian ngerasa harus ngelakuin sesuatu lah. Dia balik lagi ke dunia modeling untuk meluapkan kesedihan dan mencari kesibukan baru. Rian terjun lagi ke dunia entertainment, dan suatu hari ada acara fashion show yang dilakukan di Hotel Sheraton Surabaya. Di acara fashion show ini ada banyak model-model lainnya. Ada artis juga, dan salah satu di antara para artis-artis terkenal, ada satu artis ganteng, idola semua masyarakat Indonesia waktu itu. Artis dengan inisial ILB, yang di video ini aku sebut aja Ilyas. Di sela-sela acara, Rian mendekati Ilyas dan ngomong, boleh nggak aku minta nomor kamu? Dan Ilyas langsung bilang, aku tahu kok kamu dari tadi merhatiin aku. Mereka tuker-tukeran nomor, Rian pulang ke Jombang. Besoknya Rian beraniin diri untuk nelpon Ilyas, dan ternyata Ilyas baik banget, humble. Mereka mulai cerita-cerita, deket, dan sebulan kemudian pacaran. Rian bilang dia nggak pernah expect dia bakal bisa pacaran dengan artis terkenal. Tapi memang pacaran dengan artis tuh susah. Ilyas sibuk banget, apalagi dia lagi naik daun. Mereka jarang bisa ketemu, mungkin sebulan cuma sekali. Dan Rian mulai ngerasa cemburu. Udah sibuk, banyak fans, dunia mereka nih kayak beda. Meskipun Rian seneng, tapi dia capek. Setelah 6 bulan menjalani hubungan, Rian dan Ilyas memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Mungkin kalian tahu siapa Ilyas yang aku maksud, tapi ini juga cerita yang kita nggak bisa konfirmasi. Dari pihak Ilyas pun sudah mengatakan gak pernah punya hubungan dengan Rian. Dan dari semua cerita awal sampai akhir, ini orang-orang yang aku ceritain punya versi yang beda dengan Rian. Bener-bener orang yang sangat manipulatif.
Fast forward, di tahun 2006, Rian menghadiri salah satu acara yang lagi-lagi diadakan di Surabaya dan dia ketemu dengan salah satu temannya yang bernama Guntur. Guntur sama seperti Rian, penyuka sesama jenis. Tapi menurut Rian, kalau dia melakukan hubungan atas nama cinta, Guntur tipe pria kotor. Pergaulannya bebas banget, bahkan jadi simpanan laki-laki lain. Dari sini bisa kelihatan Rian merasa dirinya suci, tapi Guntur kotor. Mereka cerita-cerita, terus Guntur bilang dia pengen nginep di rumah Rian sebelum balik ke rumahnya sendiri. So, mereka pulang ke Jombang malam itu. Dan seperti biasa, nggak ada orang di rumah, cuman Rian dan Guntur. Nggak ada yang aneh. Mereka tidur, terus sekitar jam 2:30 subuh, Guntur bangun, pengen ke toilet. Dia langsung ngebangunin Rian. Rian, aku mau ke toilet tapi aku takut, temenin aku ya. Rian ngantuk banget. Tapi ya, dia temenin. Keluarlah mereka dari rumah, kan kamar mandinya kan di belakang ya. Lewatin lahan halaman belakang, terus Guntur masuk ke toilet. Dia nunggu, masih dalam keadaan ngantuk. Dan ternyata Guntur lama banget. Mungkin pup kali ya, makanya lama. Jadi Rian duduk di luar, di samping pintu. Menurut Rian, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan. Bisikan untuk membunuh Guntur karena Guntur adalah simpan. Rian gak inget apa yang terjadi. Pandangannya gelap. Waktu dia buka mata, tangannya sudah bersimbah darah dan Guntur sudah dalam keadaan tewas. Guntur meninggal karena dipukul memakai linggis besi. Dan Rian terdiam. Terjadi pada aku. Kenapa tiba-tiba aku melakukan ini ke Guntur? Ya Allah, cobaan apa lagi ini ya Allah? Aku sudah hidup dengan banyak kesengsaraan. Kenapa sekarang aku malah jadi pembunuh? Kira-kira itu tulisan Rian. Dan dari yang aku baca, Rian sama sekali gak ngerasa bersalah dengan Guntur. Justru dia ngerasa bersalah dengan Allah dan juga ibunda. Ya, ibundaku pasti sedih kalau melihat aku seperti ini. Maafkanlah aku, ibunda. Yang menurut aku, ini tuh aneh. Kalau emang dia ngerasa bersalah, at least harusnya dia nulis gak sih? Guntur, aku minta maaf, aku melakukan ini kepada kamu, tapi nggak ada. Rian yang bingung memutuskan untuk menggali tanah di halaman belakangnya. Ini nih, petanya. Guntur dikubur di dekat bekas kolam ikan. Dan menurut Rian, ini titik poin di mana dia ngerasa menjadi orang yang aneh. Dia nggak bisa kontrol emosinya, makin parah. Dia nangis setiap sholat, minta maaf ke Allah, dan juga minta tolong ke ibundanya. Ibunda, tolong aku. Tapi, apakah Rian benar-benar tobat? Di hari yang sama, Guntur meninggal subuh. Di siang harinya, giliran salah satu temannya yang bernama Agustinus. Agustinus adalah teman kecil Rian yang datang berkunjung bawa sepeda motor sekitar jam 11 pagi. Kondisi rumah sama, cuman ada Rian. Dan awalnya, mereka ini ngobrol kayak teman biasa. Cuman menurut Rian, entah kenapa tiba-tiba Agustinus dapat telepon, entah dari siapa. Begitu telepon dimatikan, Agustinus marah ke Rian. Rian, kamu selingkuh dengan pacar aku ya? Dan Rian bingung. Hah? Pacar kamu? Aku aja nggak pernah ketemu dengan pacar kamu. Bohong! Kamu selingkuh dengan pacar aku. Dan Agustinus langsung memukul Rian. Yang Rian ingat, dia menampar Agustinus. Tapi begitu dia buka mata, Agustinus sudah meninggal tak berdaya dan dia sudah berlumuran darah lagi. Yang kedua kalinya di hari itu. Tapi kali ini Rian gak merasa takut karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakuin. Gali kuburan lagi. Jenazah Agustinus dikubur di sebelah Guntur. Korban ketiga, keempat, dan kelima Rian adalah Asrori atau Aldo, Zaki, dan Muhammad Aksoni. Mereka dihabisi di waktu yang berbeda. Rian gak merincikan apa yang terjadi dengan ketiga korban. Tapi yang kita ketahui, mereka bertiga ini bukan teman Rian. Rian sendiri gak kenal dengan mereka dan gak tahu kenapa tiba-tiba orang-orang ini bisa punya nomor HP-nya dan tahu Rian tinggal di mana. Mereka bertiga, menurut Rian, gak sopan. Tiba-tiba datang ke rumah, ngajak pacaran, terus seolah-olah Rian ini bisa dibeli. Salah satu kronologi yang dia ceritain agak sedikit detail itu saat dia melakukan pembunuhan terhadap Asrori. Yang tiba-tiba datang dalam keadaan dekil, manggil-manggil Rian. Begitu Rian keluar, Asrori maksa untuk masuk ke dalam rumah, pengen bertamu. Dan waktu dipersilakan duduk, Asrori langsung buka omongan. Rian, kamu kan kucing. Berapa kalau aku pengen pakai kamu? Kalau aku mau kencan dengan kamu? Rian tersinggung. Kok bisa-bisanya aku diperlakukan seperti PSK? Rian yang marah langsung mengusir Asrori keluar dari rumah. Tapi bukannya tahu diri, Asrori ini malah menggerepek-gerepek. Melecehkan Rian secara langsung dan ini yang membuat Rian gak bisa mengontrol emosinya. Begitu dia membuka mata, Asrori sudah meninggal.
Hal yang sama terjadi pada Zaki dan M. Aksoni yang kemudian juga dikuburkan di halaman belakang. Sekarang sudah ada 5 jenazah di halaman belakang rumah dan gak ada satupun orang yang tahu. Dan gak ada yang pernah curiga dengan Rian. Korban keenamnya adalah seorang VJ MTV Singapore yang merupakan artis yang lagi naik papan di sinetron Indonesia, Grady Glenn Adam, yang juga merupakan cucu dari artis dan tokoh ternama di Indonesia. Grady berasal dari Manado dan untuk pertama kalinya bertemu dengan Rian waktu mereka lagi ada acara di Malang. Grady benar-benar terkenal banget dan kata Rian, aku kira Grady ini bule karena rambutnya blonde, tapi ternyata dia orang Indonesia dan Grady humble banget, lucu. Tapi waktu itu Rian belum sempet ngobrol langsung dengan Grady. Gak sempet juga minta nomor HP-nya. Jadi ya udah, kayak menurut Rian belum rezeki aja mereka ketemu. Tiba-tiba sebulan kemudian, waktu Rian lagi gabut, pengen jalan-jalan sendirian ke Kediri, dia naik bus, dan di bus itu ternyata ada Grady yang duduk sendirian. Rian langsung negur Grady. Dan mereka mulai cerita-cerita. Mereka ini kan satu dunia ya, dunia modeling. Dan kebetulan, ternyata Grady juga belok, suka cowok. Grady cerita banyak banget pengalaman dia dengan Rian. Dan Rian ngerasa takut. Aku harus hati-hati dengan Grady, soalnya dia bebas banget pergaulannya. Aku takut nanti aku HIV kalau aku macem-macem sama dia. Tapi Rian seneng banget sama Grady. Bener-bener tipe orang lucu. Dan semenjak itu mereka ini nyambung, jalan-jalan, akrab. Sering tuh mereka liburan bareng. Kalau misalnya lagi ada job, dan setelah akrab selama beberapa minggu, Grady tiba-tiba bilang ke Rian, aku pulang ikut kamu ya, aku nginep sebentar sebelum pulang ke rumah. Di sini Rian agak mulai takut, kalau misalnya terjadi apa-apa, nanti aku kena HIV. Tapi Grady juga, pasti aku bisa membatasi hubungan kami sebagai teman. Ya udah tuh, sebelum pulang mereka spa dulu bareng, ke salon. Mereka juga sering fitness bareng di dekat rumah Rian, tapi baru kali itu menurut Rian, Grady nginep. Malam-malam sekitar jam 2:30 subuh, Grady ngebangunin Rian. Rian, aku mau ke toilet, aku takut. Temenin. Sama persis dengan Guntur. Grady masuk ke dalam toilet dan dia nggak pernah keluar karena Rian menyerang Grady. Grady meninggal dunia dan langsung dikuburkan di halaman belakang sama seperti korban-korban lainnya. Dan besok paginya, Rian pergi nge-gym atau fitness. Sama aja sih, beda apa sama, nggak tahu. Pokoknya dia pergi olahraga dan orang di tempat gym itu bingung. Kenapa tiba-tiba Rian pakai baju Grady? Mereka ini kemarin nge-gym bareng. Rian ini emang suka nge-gym, hampir tiap hari dia nge-gym. Rian pakai baju Grady, jadi orang ini nanya, Rian, Grady mana? Dan Rian jawab, Grady masih tidur. Cuman aneh aja menurut orang ini, kok Rian pakai baju Grady? Dan sebelumnya, Rian sama Grady itu sempat foto-foto bareng di salah satu HP temennya. Rian nyari nih temennya tadi yang punya foto mereka berdua. Rian bilang ke temen ini, boleh nggak aku lihat HP kamu? Aku pengen kirim foto-foto aku sama Grady bareng. Dipinjemin HP-nya, tapi waktu temennya ngecek, foto Rian sama Grady semuanya dihapus. Cuman ada foto Grady doang itu ada, tapi yang ada Rian bareng Grady-nya itu dihapus juga. Aneh kan? Tapi mereka nggak mikir yang aneh-aneh dan ya nggak terlalu tahu bahwa Grady tuh hilang. Masih tentang seputar nge-gym dan fitness. Di tempat ini, Rian kenalan dengan wanita bernama Nanik. Nanik udah punya anak yang bernama Sylvia yang berusia 3 tahun. Hubungan Nanik dan Rian akrab. Ini yang ngerinya dari Rian. Gak ada satu orang pun yang berpikir aneh-aneh tentang Rian, bahkan nganggep Rian ini orang yang sangat friendly, yang berteman dengan siapapun dan baik banget, ramah. Itu yang ada di pikiran Nanik tentang Rian. Cowok baik-baik, ramah, friendly, ganteng lagi. Tapi di mata Rian, Nanik ini tipe wanita murahan. Ini aku mohon maaf ya. Ini menurut Rian, bukan berarti aku membenarkan omongan Rian dan ngatain Nanik yang sudah meninggal sebagai wanita murahan. Maaf, enggak kayak gitu. Ini aku berusaha untuk menjelaskan gimana Rian itu di luar dikira orang baik, tapi di dalam dia sering ngatain orang. Dia bilang Nanik ini suka banget menunjukkan tubuhnya, pakai baju-baju yang seksi, yang ketat sengaja untuk menggoda laki-laki manapun yang dia mau. Dan Rian adalah salah satunya. Dia merasa Nanik sering banget berusaha untuk menggoda dia, tapi Rian gak pernah tertarik karena emang dia gak doyan cewek, ya kan? Rian ngerasa risih waktu Nanik datang ke rumahnya dengan Sylvia. Sylvia yang berusia 3 tahun main di halaman belakang, ngeliatin ikan, main sama kucing Persia peliharaannya Rian. Dan di ruang tamu cuman ada Rian sama Nanik. Nanik gak sengaja melihat salah satu foto Rian, foto tanpa busana. Dan gak tahu kenapa Nanik bilang, kamu ganteng ya, kalau gitu gimana kalau kita sekali-sekali tidur bareng? Iya, jadi menurut Rian, Nanik terpesona dengan fotonya sampai ngajakin tidur bareng. Dan Rian menolak.
dia nggak mau. Nanik bingung, kok kamu nggak mau sih diajakin enak? Dasar banci, diajakin enak nggak mau. Kata-kata ini membuat Rian gelap mata. Dia langsung memukul Nanik. Rian paling benci dikatain banci. Lagi-lagi pandangannya gelap dan Nanik sudah bersimbah darah. Sekarang Rian bingung, gimana dengan Sylvia? Sylvia yang main di halaman belakang masih nggak tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Dan Rian menghela napas. Aku nggak punya pilihan lain. Nanik meninggal, berarti Sylvia juga harus meninggal. Dan Sylvia yang berusia 3 tahun menjadi korban Rian. Lagi-lagi Rian bilang, ya Tuhan, aku mohon maaf. Aku nggak pernah menyangka aku akan menghabisi anak kecil. Tapi lagi-lagi dia cuma minta maaf dirinya sendiri. Dia nggak ada rasa sedih karena Nanik dan Sylvia meninggal. Bahwa ini anak masih kecil banget, dia harusnya masih bisa hidup panjang. Tapi masa depannya direnggut oleh Rian. Dan cerita ini sebenarnya berbanding terbalik dengan BAP yang dirilis oleh polisi. Hampir dari semua berita yang aku lihat, di situ ditulis bahwa Rian menghabisi Nanik di depan mata Sylvia yang terus-terus menjerit dan gak berdaya menyaksikan ibunya sendiri dihabisi. Dia shock, kemudian giliran dia. Yang menurut aku 1000 kali lebih kejam dari apa yang diceritakan oleh Rian di buku. So, balik lagi, orang ini benar-benar manipulatif. Kemudian di tahun 2008, Rian bertemu pria bernama Novel Andreas. Mereka ketemu di Bandung, jatuh cinta, pacaran, tapi memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Mereka ngekos di area Setiabudi, di mana di situ mereka menyewa sebuah kamar dan tinggal layaknya suami istri, menurut Rian. Rian memberikan julukan Novel sebagai lelaki terindah dalam hidupku. Kebahagiaan Rian bener-bener saat dia bertemu dengan Novel. Semuanya berubah. Dia bisa merasakan rasa kasih sayang yang luar biasa. Dan juga dia berhasil keluar dari kampung halamannya, jauh dari keluarga yang dia benci. Mereka tinggal di kos-kosan gak terlalu lama. Karena Novel pengen tinggal lebih deket di perusahaan tempat dia kerja, mereka pindah ke Depok, ke Margonda Residence. Tepatnya di Blok C309A yang menurut Rian adalah tempat terbahagianya. Dan menurut Rian, lagi-lagi menurut Rian ya, Margonda Residence waktu itu terkenal sebagai kumpulan orang-orang gay. Banyak banget orang gay yang berkumpul di situ. Jadi mereka ini tinggal dengan komunitas mereka lah. Nah, waktu lagi berpacaran dengan Novel, Rian ini ternyata menerima ajakan berpacaran dari teman lamanya yang dia kenal waktu masih ngekos di Setiabudi dulu. Nama pria ini adalah Ariel Sitanggang. Mereka udah kenal sekitar 2 tahun dan Rian tahu Ariel suka sama dia. Berkali-kali Ariel ngajakin pacaran tapi Rian selalu menolak dan bilang, aku tuh udah punya pacar dan aku sayang banget sama pacar aku, jadi aku gak bisa pacaran sama kamu. Cuman Ariel ini kekeh banget, kayak, nggak Rian, aku pengen kita bareng, kamu harus kasih aku kesempatan. Dan untuk memenangkan hati Rian, Ariel bilang, Rian, aku pengen banget ngerenovasi rumah kamu di Jombang. Aku juga pengen banget mendirikan rumah buat kamu. Boleh nggak aku main ke rumah kamu, please? Aku pengen kenalan sama keluarga kamu, ini, itu. Aku pengen renovasi rumah kamu. Karena dipaksa-paksa minta balik ke Jombang, pengen ketemu keluarga dan pengen ngerenovasiin rumah mereka, ya udah, Rian okein aja. Pulanglah dia ke rumahnya. Ariel ikut. Begitu sampai di rumah, Ariel menepati janjinya dan bilang, aku mau renovasi rumah ini, asalkan kamu nikah sama aku di Belanda. Rian tersinggung. Kok sekarang harus ada syaratnya nikah di Belanda? Kemarin bilangnya cuma mau datang biar dia bisa ngerenovasiin rumah. Kenapa sekarang dipaksa untuk nikah? Rian nolak dong. Kok sekarang beda sih omongan kamu dengan waktu di Jakarta? Dan Ariel jawab, ya iyalah, masa aku renovasi cuma-cuman? Kamu sih cuman mau enaknya aja. Rian gelap mata. Tersinggung banget, leher Ariel langsung dia pukul pakai batu. Dan sama seperti sebelumnya, ya udah, gali aja tanah. Tapi waktu Rian lagi menggali tanah, tiba-tiba dia ngerasa ada yang ngeliatin. Rian noleh dan melihat Vincent, sahabatnya, terdiam. Rian diam, Vincent diam. Sedetik kemudian Vincent lari sekuat tenaga dan Rian langsung lari ngejar Vincent juga. Dan sayangnya Vincent berhasil dikalahkan oleh Rian. Rian gak pernah menyangka dia akan memukuli Vincent sampai mati. Dan untuk memastikan Vincent benar-benar udah meninggal, dia ambil besi dan dia pukul bagian kiri leher Vincent. Rian merasa bersalah kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang dia habisi. Cuman ada satu kalimat di mana dia nulis, Vincent adalah sahabat terbaik. Tapi cuman itu aja. Aku nggak bisa menemukan rasa penyesalan Rian terhadap para korbannya. Justru menurut aku saat aku membaca buku ini, Rian berusaha untuk menjustifikasi apa yang dilakuin.
Dia berusaha untuk ngasih tahu kita alasan kenapa dia melakukan semua gara-gara keluarganya dan korbannya sendiri. Rian cuma berusaha untuk melindungi hatinya yang lembut. Rian mengubur jenazah Ariel terlebih dahulu, kemudian baru jenazah Vincent. Lalu dia balik ke Jakarta untuk bertemu dengan Novel, seolah-olah hidupnya baik-baik aja. Lalu, pada bulan Juli, Rian berbaik hati menawarkan salah satu temannya yang bernama Henry Santoso untuk dijodohkan dengan seorang dokter yang belok juga, Dr. Victor. Menurut Rian, malam itu Harry datang dengan niat untuk dikenalkan. Tapi waktu Rian ngajak Harry masuk ke apartemen Dr. Victor, ternyata Dr. Victor lagi berduaan sama pacarnya. Jadi otomatis Rian ngajak Harry untuk nunggu sebentar di balkon sampai pacar Dr. Victor keluar. Nunggulah mereka berdua ini di balkon. Dalam waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 1 jam, dan belum ada tanda-tanda pacarnya Dr. Victor pulang. Harry mulai bosen. Dia bilang ke Rian, "Rian, aku haus, ambilin aku." Ya udahlah, mereka masuk ke kamar Rian dan Novel. Sebenarnya dari awal, kata Rian, dia tuh udah punya janji dengan Novel, gak ada orang yang boleh masuk ke kamar mereka kecuali mereka sendiri. Tapi karena Harry sahabat dan juga cuma mau ngambil minum, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Masuk tuh Harry ke dalam kamar mereka. Rian ngambilin minum, terus duduk sebentar minum, dan Harry ini ngeliat apa aja yang ada di dalam kamar. Terus dia ngeliat ada foto-foto Rian dan Novel. "Ih, ini pacar kamu ya?" Nunjuk ke Novel. "Ganteng ya pacar kamu, boleh nggak kalau misalnya aku pakai cowok kamu?" Rian kaget. "Lah, itu kan cowok aku, kenapa kamu jadinya gatel sama pacar aku?" "Ya, kamu ini gak usah sok suci lah Rian. Kita ini kan yang namanya juga kaum gay. Aku pakai sebentar aja novelnya, kenapa sih? Emang kalian mau uang berapa? Atau kalian mau mobil? Aku bisa provide kok buat kalian." Novel adalah pria yang paling dicintai oleh Rian. Dari seluruh, nanti aku jelasin lagi ya. Pokoknya Rian sayang banget dengan Novel. Dan dia ngerasa gak terima Novel dianggap kayak cowok murahan yang bisa dibayar. Cinta kami ini suci, begitulah menurut Rian. Jadi Rian gelap mata. Dia berantem dengan Harry, pandangannya gelap, dan begitu dia buka mata, Rian sudah ada di dalam kamar mandi. Tapi kali ini situasinya berbeda. Harry sudah dalam keadaan terpotong menjadi 7 bagian. Dan sekarang Rian panik. Kenapa Rian panik? Karena untuk pertama kalinya, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia nggak punya halaman belakang kayak korban-korbannya di rumah. Dan karena melihat korban sudah dalam 7 potongan, ya udah, Rian ambil koper. Dia masukkan potongan tubuh Harry ke dalam kantong, yang kemudian dia taruh di dalam koper, yang kemudian dia penuhi dengan baju-baju. Malam itu juga, kebetulan Novel belum balik ke rumah, dia naik taksi, dan koper ini dia buang ke salah satu jalan yang ada di daerah Pasar Minggu. Begitu pulang ke rumah, Rian langsung ngeberesin semua bercak, noda darah, dan bekas-bekas dari jenazah Harry. Malam itu Novel pulang, nggak tahu apakah Rian cerita dengan Novel apa yang terjadi atau enggak, tapi malam itu Rian mengaku dia nggak bisa tidur meskipun dia dipeluk oleh Novel. Besok harinya di tanggal 12 Juli 2008, salah satu pejalan kaki menemukan koper ini, dan begitu membuka koper, melihat potongan jenazah. Penemuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian, dan dari sini polisi berusaha untuk melacak gerak-gerik terakhir Harry. Dan ternyata ATM Harry dipakai berkali-kali oleh Rian untuk shopping. Nominal yang dipakai oleh Rian tuh cukup banyak. Kalau dari dokumenter ditulis sekitar $500. Rian juga membelikan HP baru untuk Novel. Dan dari sini bisa kita lihat, Rian tidak ada rasa bersalah sama sekali. Satu-satunya alasan kenapa dia sedih waktu melakukan pembunuhan terhadap Harry, karena dia ngerasa bersalah dengan Novel. Cuman itu. Dan kelihatan lagi nih, dia pakai uang Harry tanpa rasa bersalah untuk dinikmati bareng Novel. Polisi mengawasi gerak-gerak Rian selama beberapa hari, dan pada tanggal 15 Juli, 3 hari sejak jenazah Harry ditemukan, polisi melakukan penangkapan terhadap Rian dan Novel di jam 3 sore. Rian merasa sangat bersalah terhadap Novel. Dia ngerasa gara-gara dia Novel ditangkep. Gimana ya perasaan Novel selama ditahan oleh polisi? Dan di sini Rian curhat betapa menyedihkannya keadaan dia karena disiksa oleh polisi. Rian yang bilang dari awal dia benci dengan polisi karena menyebabkan keluarganya miskin, makin benci dengan polisi waktu dia disiksa oleh polisi. Rian bilang polisi memperlakukannya secara sangat tidak manusiawi. Berkali-kali dia disetrum di bagian itunya waktu diinterogasi.
dan merasa dunia ini nggak adil. Untuk apa aparat dibayar mahal kalau mereka nggak bisa memanusiakan manusia? Dan Rian kepikiran, Novel juga diginiin nggak ya? Mereka berdua ini diinterogasi di tempat yang berbeda. Di tengah-tengah kepahitan yang dialami oleh Rian, dia masih sempat-sempatnya nulis buku diary. Selama sebulan sejak dia ditahan, dia nggak boleh ketemu dengan Novel. Dan hampir setiap hari ini, di catatan diary-nya, semuanya itu tentang Novel. Betapa dia sangat merindukan Novel. Nggak ada sama sekali kata-kata dia menyesal. Salah satu yang aku bakal bacain. Pada tanggal Selasa 5 Agustus 2008, dia nulis, Novel, kamu lelaki terindahku, kamu Arjunaku, kamu suami tercintaku, kamu cahayaku. Snoopy, aku sering memanggilmu dengan sebutan itu. Kini perlahan aku harus bisa melepaskan semua itu. Dalam hati kecilku, aku yakin aku tidak akan pernah kuat menjalani ini. Love you, honey. Terus di sini dia juga tulis, cinta kita indah ya, Ayang. Ini tanggal berapa nih? 6 Agustus besoknya. Ayang, aku tidak kuat dengan keadaan ini. Ayang, aku butuh kamu. Aku kangen dengan suasana Surabaya di mana tadi juga kemarin selama 10 hari aku bisa manja sama kamu. Tapi hari ini tidak lagi bisa. Snoopyku, kamu di mana? Intinya, di dalam buku ini selama sebulan dia cuma ngomongin soal Novel. Selama dia ditahan, gak sekalipun dia nulis di buku diary-nya, dia merasa bersalah dengan para korbannya. Gak ada satupun. Rian juga cerita setelah sebulan lebih gak ketemu Novel, akhirnya mereka boleh ketemu lagi, tapi Novel gak mau dipeluk dan Rian ngerasa sangat-sangat sedih. Apalagi waktu tahu ada 2 wanita yang mengaku sebagai mantan pacar dan juga pacarnya Novel. Dan Rian bilang, dasar wanita-wanita pembohong. Rian juga cerita, waktu keluarganya datang, Rian berharap akhirnya dia punya support dari keluarganya. Mungkin keluarganya datang untuk membuat dia merasa lebih baik. Tapi ternyata, ibu, kakak, dan ayahnya justru minta uang dari royalti buku yang dia tulis ini dan juga film yang ditayangkan dari atas kisah hidupnya. Dan Rian sedih, kenapa keluargaku datang tiba-tiba tapi cuman peduli dengan uang. Dan lagi-lagi ya, ini tuh cerita yang kita nggak tahu bener atau enggak, kemungkinan besar juga bohong. Aku sempat sedih banget waktu baca buku ini karena aku ngerasa di awal Rian cuman butuh cinta. Dia ngerasa dia dihianati oleh banyak orang waktu masih kecil yang membuat dia jadinya nggak stabil. Dan kemudian, aku nggak membenarkan ya, jadinya punya gangguan jiwa dan kemudian tega menghabisi orang-orang ini. Semua korbannya yang sangat-sangat sedih. Sama kayak cerita kita sebelum-sebelumnya, memang kan di awal-awal cerita hidup pelaku, kadang-kadang emang ada trigger. Tapi karena cerita Rian ini ternyata bohong, aku nggak ada rasa, maaf nih, aku nggak kasihan sama Rian. Begitu juga dengan para psikolog ahli jiwa yang memeriksa dia, mereka bilang waktu lagi interogasi Rian, mereka tuh kadang ngerasa sedih. Tapi begitu keluar dari ruangan, mereka baru sadar kayak, ini orang banyak bohongnya. Rian bilang dia melakukan kekerasan karena dia marah, diperlakukan tidak benar oleh korban-korbannya. Tapi pada kenyataannya, semua kuburan yang digali, itu korban-korbannya kehilangan barang-barang penting, termasuk kendaraan mereka. Gak ada jam tangan, kalung, atau barang berharga. Yang sudah pasti berarti diambil oleh Rian. Tapi dia ngaku ke orang-orang dia gak pernah melakukan ini karena harta. Terus Harry gimana? Yang ATM-nya benar-benar dia pakai untuk belanja. Rian bilang korbannya datang dengan keinginan sendiri, tapi polisi yakin banget Rian yang manipulatif tahu gimana caranya menjebak para korbannya untuk datang ke rumah. Ini cerita yang kita dengar dari Rian, dan cuma Rian tahu kebenarannya karena para korbannya sudah meninggal. So, sulit untuk aku bisa berempati dengan dia. Dan kenyataan bahwa Rian bisa menghabisi anak berusia 3 tahun, banyak yang bilang Rian gak punya empati. Dia meniru emosi manusia lain supaya kita kasihan dengan dia. Setelah beberapa saat masuk penjara, Novel memutuskan hubungannya dengan Rian. Dan di tahun 2010, kabar terakhirnya, Rian menikahi seorang mantan narapidana wanita yang dulu ditangkap akibat obat-obatan terlarang. Kata Rian sih untuk menyenangkan hati ibunya, tapi kurang tahu juga. Dan Rian masih belum dihukum sampai sekarang. Dia dijatuhi hukuman mati, tapi belum dieksekusi. Rian mengaku bersalah atas semua kejahatannya, tapi balik lagi, semuanya gara-gara orang-orang di sekitarnya. Dia hanya berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. So, apa pendapat kalian tentang kasus ini?
Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua support kalian, dan mudah-mudahan ini bener-bener 1 jam. Kayaknya 1 jam, tadi aku kayak jam 8, terus ini sudah jam 11 malam. So, I'll see you guys very very soon in the next video. Nggak tahu sampai berapa hari, tapi pastinya kalian tahu kan, aku berusaha untuk menyajikan konten buat kalian. Aku harap kita bertemu secepatnya. I'll see you guys very very soon in the next video. Thank you so much. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Bye-bye. Stay safe, and stay alive.